Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan matadata.online yang hari ini kita akan bahas tentang pembuatan CBT menggunakan Google Form. Teman-teman perlu ketahui bahwa seri tutorial hari ini itu merupakan seri kelima dari tutorial kami sebelumnya. Teman-teman bisa langsung ke buka metadata playlist ini, kemudian di playlist di sini ada Google tutorial new. Belum melangkah lebih jauh tentang pembuatan Google Form dan lain-lain, harus paham dulu konsepnya Google Drive ini. Ini yang ketiga, membuat Google Form dari template. Yang keempat, membuat Google Form dari nol, maksudnya dari kosong ya, jadi nggak ada templatenya ya. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi tahapan tutorial kali ini terdiri paling tidak ada 5. Pertama, setting ya, setting form kita untuk dijadikan ujian. Kemudian yang kedua, membuat kode akses. Kemudian pembuatan soal itu sendiri, dan bagaimana cara share. Dan yang terakhir itu mengunduh hasilnya dalam bentuk Excel dan merapikannya agar mudah dibaca. Oke teman-teman, langkah yang pertama, pastikan teman-teman sudah masuk ke drive-nya ya. Kalau tidak tahu silahkan lihat tutorial sebelumnya. Langsung di sini kita buat satu folder namanya ujian online. Oke, terserahlah teman-teman nanti mau membuat foldernya dengan nama apa, terserah. Oke, kemudian di dalam ujian online ini kita buat satu form, judulnya bahasa Indonesia atau pelajaran 1 gitu aja ya. Pelajaran 1. Oke, silahkan diganti dengan pelajarannya teman-teman. Teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh tentang pembuatan soal dan lain-lain, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah setting. Kayak gitu ya. Oke, pertama kita klik setting. Ini kita klik di tab general ini, limit to one response ini artinya satu orang hanya boleh mengerjakan sekali saja. Terus ini kalau kita aktifkan, dia masih punya kesempatan untuk mengedit setelah dia mensubmit ya. Oke gitu. Terus kalau ini dia berkesempatan untuk lihat statistiknya dia. Saya rasa dua ini dinonaktifkan aja biasanya gitu ya. Terus langsung ke presentation, show progress, dan ini yang perlu kita lakukan di sini adalah mengaktifkan shuffle question order. Artinya nanti ketika kita aktifkan, maka setiap siswa atau mahasiswa yang mengerjakan soal itu mendapatkan nomor yang diacak. Jadi bisa dipastikan tidak sama antara nomor pertanyaan siswa satu dengan siswa yang lain. Terus confirmation message ini semacam konfirmasi bahwa yang bersangkutan sudah melakukan atau mengerjakan soal. Misalkan, terima kasih Anda sudah mengerjakan soal pelajaran 1 ini gitu ya. Oke, sip. Ini contoh aja, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian yang terakhir, quizzes yang penting harus dicentang ini. Kita pilih immediately after each submission. Kemudian ini sama ini kita nonaktifkan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membuat data dasar berupa identitas siswa atau mahasiswanya ya, yang harus diisi sebelum mengerjakan soal. Pertama, tentu nama lengkap. Nama lengkap kita ini perhatikan, ini required atau wajib diisi ya. Kita harus centang wajib diisi. Short answer. Oke, isikan nama lengkap Anda. Isikan dengan nama lengkap. Oke. Kemudian kita tambah, cara menambahkannya di sini add question atau tambah pertanyaan di tanda plus ini. Oke. Kemudian di sini jurusan. Katakanlah kita jurusannya 3 ya, elektro, akuntansi, dan mesin misalkan. Oke.
Kemudian yang paling penting ini kode akses. Kode akses. Kode akses ini bebas ya, teman-teman mau buat kode serumit atau semudah apapun terserah. Contohnya begini aja, kode akses sifatnya required atau harus diisi. Ini perhatikan ya, cara membuat kode akses kita harus klik di sini, terus respon validation. Nah, di sini ganti dengan teks content berisi misalkan agama 99, ini kodenya ya. Kalau seseorang nanti salah memasukkan kode ini, maka dia tidak akan bisa mengerjakan soal dan akan muncul alert message atau pesan ya. Kode akses Anda salah. Oke teman-teman ya, sudah. Jadi sekarang kita akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan pada ujian ini. Oke, setelah Oke, sekarang saatnya kita menambahkan pertanyaannya. Ini kalau tanda plus ini artinya, kalau ini ya, ini untuk menambahkan pertanyaan. Kalau ini untuk menambahkan section, add section. Kita tambahkan yang ini, add section. Oke. Pertanyaan soal pilihan ganda. Oke. Silahkan dijawab dengan teliti. Yes. Oke, kita tambahkan pertanyaannya. Oke, di sini seret. Sorry. Kita tambahkan pertanyaannya di sini. Pertanyaan yang pertama. Al-Maidah artinya, nah kita copy, Ctrl C, terus kemudian setelah di Ctrl C itu dipaste di sini ya. Paste. Pastenya. Kemudian teman-teman ya, untuk pilihan A, B, C, D ini biar enak, biar A, B, C, D-nya hilang, kita nonaktifkan dulu apa ini namanya, penomorannya ya. Kita pilih tidak ada atau none. Klik kanan, salin, kemudian kita pastekan di sini. Ya, ini kan. Pertanyaannya sekarang adalah gimana cara untuk memilih salah satu pertanyaan sebagai kunci jawaban. Nah, pertama teman-teman klik ini ya. Klik poinnya, maksudnya poin di sini adalah poin nilai atau bobot masing-masing pertanyaan. Dalam simulasi ini kita buat masing-masing pertanyaan itu 20 aja bobotnya. Terus 20 kalau 5 pertanyaan kan berarti 100. Jadi intinya nanti bobotnya total semuanya menjadi 100 bobotnya ya. Terus sekarang kita pilih jawaban yang benar. Al-Maidah artinya segumpal apa ya? Oh, hidangan. Ya, ini. Berarti 20 poin. Kunci jawabannya hidangan, terus down. Itu orang yang mulia di hadapan, kedudukannya di hadapan Allah itu ini set, ini pilihannya. Orang yang mulia di kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling apa ini? Kok berhasil? Orang yang paling bertakwa, ini kunci jawabannya. Kita pilih kunci jawabannya bertakwa, bobotnya. Nah, ini kan total poin atau total bobot dengan 5 pertanyaan ini kan 80, karena ini masih belum diisi. Coba kita isi 20. Set, 100 kan? Sorry. Kayak gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman juga di sini bisa membuat kunci jawaban itu 2.
Misalkan begini, orang yang mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling. Ini kan karena kita pilih hanya satu kan bertakwa. Atau kita bisa kasih opsi, misalkan pilih berhasil atau bertakwa itu sama aja benar misalkan ya. Kita tinggal centang gini aja. Berhasil, bertakwa. Ya karena kita hanya akan pilih satu aja, ya udah satu aja ya. Oke. Done. Oke teman-teman ya. Ini cara membuat soal. Oke, sekarang saatnya kita untuk mempreview ya. Ini ya, perhatikan teman-teman ya, ada 10 pertanyaan ya. Ini. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing pertanyaan poinnya 20 sehingga totalnya jadi 100. Sekarang waktunya kita untuk mempreview kayak apa sih hasilnya gitu ya. Coba kita preview dulu. Hasilnya seperti ini. Pelajaran 1, email address, masukkan emailnya, nama lengkapnya siapa, kode akses lain yang penting. Coba misalkan emailnya @gmail.com contoh aja ya. Nama lengkapnya ntar. Ini teman-teman ya. Ini harus dibuang dulu ini. Harus dibuang, jangan koleks. Kalau ini dicentang maka nanti previewnya, contoh ya, preview ya. Ini kan tidak ada isian email di sini. Kalau ini kita centang, misalkan kita centang begini, ketika kita refresh ini, ketika kita refresh, ya oke, ini kayak kalau kita centang terus save, ini dia harus memasukkan email. Jadi kita jangan menyentang ini, nonaktifkan centangnya. Oke, save. Oke, saatnya untuk mencoba gimana sih penampilannya gitu ya. Oke, preview. Oke. Oh maaf, nama lengkapnya ada di bawah. Oke, kode akses. Kode aksesnya tadi apa? Kita lihat kode aksesnya. Kode aksesnya agama 99. Coba kita agama 91 misalkan. Jurusan elektro, nama lengkap Ahmad. Coba kita next, bisa nggak? Nah ini, kode akses Anda salah. Kalau kita masukkan 99 langsung benar. Kalau 91 kode akses Anda salah. Itu ya. Ini berguna kalau misalkan kita untuk kelas-kelas tertentu kita kasih kode khusus. Misal dari jam 7 sampai jam 8 kodenya 91. Terus nanti untuk jam 10 sampai jam 11 dikasih kode apa gitu ya. Itu terserah ya. Tuh. Itu terus kita 99 elektro, namanya Ahmad, kita next. Oke, soal pilihan ganda nomor 1. Silakan dijawab dengan teliti. Memakan bangkai haram. Orang yang karena bertakwa ini kan, terus artinya ini, terus ini ya, ada yang salah ada yang benar ya. Terus surat yang terakhir turun An-Nas misalkan. Nah teman-teman bisa perhatikan ini kalau di susunan pertanyaan tadi yang kita buat ini kan, ini ada di, ini yang jelas tidak ada di soal nomor 1. Ini juga artinya soal-soal ini sudah diacak. Jadi ketika orang lain mengakses juga akan diacak kembali. Lah ini berguna agar masing-masing anak yang mengerjakan soal ujian ini tidak saling mencontek gitu ya. Oke, kita submit.
Oke, kita view score. Nah, ini kode aksesnya. Ini hanya dapat 60 karena ada beberapa soal yang salah jawabannya. Ini benar. Oke. Dan ini sudah nggak bisa diedit, dan ini sudah tidak bisa diedit kembali nih. Oke ya, selesai. Sekarang gimana caranya agar jawaban-jawaban tadi bisa di-download sama kita, sama gurunya ya. Oke. Caranya cukup mudah, tinggal teman-teman responnya ini diklik, tab respon diklik. Mengapa baru 1? Karena yang mengisi baru 1. Terus di sini juga kita bisa menonaktifkan ini. Nah, ketika ini dinonaktifkan begini berarti siswa atau mahasiswa sudah tidak bisa mengerjakan soal lagi, menerima respon atau mengerjakan tugas. Kita bisa isi dengan waktu sudah habis, misalkan sudah habis. Oke, gitu ya. Oke, terus kemudian hasilnya langsung kita download dari sini. Download as CSV. Oke, sudah. Pelajaran. Cara merapikan hasil dari unduhan tadi, kita tinggal klik aja file CSV-nya ini ya. Kita buka. Kita tunggulah, ini kita sudah terbuka ini. Maaf. Ulangi, kita buka. Nah, ini kan file kolomnya berantakan ini kan ya, karena memang filenya file CSV nih. Maka caranya biar lebih tertata, pertama kita jadikan teks ini ke dalam kolom dengan cara kita klik ini dulu semuanya di kolom A ya. Klik dulu, terus ke tab data, kemudian ke text to column. Ini kita dibatasi atau delimited biasanya kalau dalam bahasa Inggris. Berikutnya kita pilih koma karena ini jaraknya atau kolom-kolomnya berisi koma. Next. Sudah jadi koma. Oke, selesai. Oke, apa saja yang perlu kita buang? Pertama, ini jelas tidak dibutuhkan. Yang kita butuhkan hanya skor, nama, sama jurusan mungkin ya. Yang lain sudah nggak dibutuhkan. Kita bisa langsung buang. Kita langsung buang, kita hapus. Ini jurusan, nama lengkap, jurusan elektro, skornya kita bisa pindah ke sini. Paste. Oke, gini kan. Nama Ahmad, jurusan elektro, total skor 60 karena yang salah 4. Nah, saya rasa begitu, semoga bermanfaat. Dan oh iya, cara men-share ke peserta didik kita gimana? Cukup dengan send, kita klik ini, link ini kita biar linknya pendek, kita tinggal centang ini, shorten link, terus copy. Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah bisa share ini lewat WA kah, lewat email, terserah. Jadi tinggal bagaimana improvisasi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya untuk menyesuaikan dengan keadaan sekolahnya Bapak Ibu. Dan yang jelas ini tidak membutuhkan komputer seperti CBT pada umumnya. Dia hanya butuh akses HP aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, dan kalau ada beberapa atau ada hal-hal yang belum paham bisa langsung komen, dan jangan lupa di share jika bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.